tangannya bergerak, saya bilang itu upaya untuk merespon terakhir tangisan anak itu. Itu upaya seorang ibu karena ada koneksi kebatinan antara bayi yang udah dikandungnya 9 bulan di rahimnya, dilahirkannya, itu sedih banget Bram, itu sedih banget Bro Rivo. Kalau pekerjaan kita semata-mata soal bahwa kita 5W1H, kita harus terbebas dari namanya pemberitaan yang kita liput, kita harus tinggalkan rasa. Ya, kalau kita kampanyekan ini, nggak lama lah, 5-10 tahun lagi kita akan lihat robot yang nanti akan jadi news anchor di Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran. Gua Bram Herlambang. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast. Yap, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman pendengar Jurnop di Spotify ataupun penonton di YouTube. Balik lagi di episode Jurnopods yang baru nih. Tentunya gue Rivo Paletti sebagai host Infal tetap di banyak episode ya. Gue akan host aslinya yaitu Herlambang. Bram, apa kabar Bram? Hai, baik-baik. Kenapa langsung di-mention di awal gitu loh? Apa yang membuat Anda rasanya tidak pede episode kali ini? Karena gue dapat banyak porsi banget ya dari Jurnopods untuk cerita dan gue mau terima kasih juga. Tapi anyway, episode ini kita mengundang narasumber. Ada senior kita nih Bram yang akan cerita. Yang bikin lo nggak pede karena ada seorang Abraham Silaban nih. Sudah satu frame. Iya. Layak dengan kita nih. Aduh. Ini gue mau memperkenalkan senior kita dulu nih. Ada Bang Abraham Silaban. Biasa kita panggil Bang Abe di lapangan ya. Bang, apa kabar? Halo Rivo, halo Bram, apa kabar? Ya, baik. Gak apa-apa itu, Infal awal-awal nanti bisa jadi. Siap untuk menggeser siapapun. Itu bridging. Apakah itu bridging menurut Anda, Kakanda? Ya, Bram, kemarin gue habis ngobrol sama lo ya, bahwa ada beberapa berita yang lagi viral juga tentang jurnalis nih, bersinggungan dengan kinerja kita di lapangan gitu. Mungkin lo mau cerita sedikit, Bram, apa aja sih yang viral belakangan ini? Yang viral sebetulnya banyak, apalagi dengan kasus-kasus yang lagi rame ya. Misalkan kita kemarin habis bahas soal viral, itu memang lagi banyak banget kasus viral yang kemudian merenggut nyawa, yang kemudian membahayakan orang lain. Dan salah satunya yang viral adalah tangisan seorang Abraham Silaban gitu loh. Yang dia tuh mengakunya selalu dibully netizen, tapi di TikTok itu dipuji-puji gitu loh. Bahwa itu totalitas, itu membuktikan seorang jurnalis juga adalah seorang manusia humanis gitu loh. Gimana Bang Abi? Kejadiannya Bang Abi? Aduh, itu lagi jadi bahasan ya sekarang ya. Tapi pertama, thank you ya. Udah diajak di Jurnopods. Ini satu kebanggaan bagi saya untuk bisa join sama teman-teman di sini. Sama-sama. Rivo, Bram, ini orang-orang hebat. Saya tahu ada Wilson juga, ada Gibran juga. Kita suka intip itu di laman Instagram. Saya juga pikir kapan ya waktu yang tepat untuk bisa join dengan teman-teman ini. Nampaknya semesta membuka jalan. Merendah untuk moket ini. Apa ini? Nah, itu kan tarik dulu, mundur, gas, baru kita maju nanti enggak. Nah, itu candaan aja. Tapi terlepas dari itu, ya acara-acara kayak gini memang kita harus lestarikan, kita harus suburkan. Karena apa? Karena dengan adanya podcast yang bergizi secara jurnalistik, nampaknya itu bisa nanti jadi nutrisi yang bagus untuk dunia maya sekarang, dunia internet sekarang yang banyak kan informasi berseliweran di mana-mana, cepatnya informasi yang bertebaran dan aneka kreativitas orang dan juga ada yang kebablasan. Tapi kan kita juga harus melihat sisi-sisi baik dari seorang jurnalis ya dari cara seperti ini kan. Gimana kita membuka kepada publik cara-cara kerja jurnalistik. Jadi nggak semata-mata seperti yang dilakukan oleh citizen journalism. Jadi kayak orang mungkin merasa gampang buat berita, gampang untuk menyebarluaskan informasi, tapi nggak sesederhana itu kan sebetulnya. Oke, itu pembukaannya. Ini langsung ke intinya aja ya. Siap. Gue setuju sama Bang Abe tadi, karena podcast ini juga Bang sebenarnya dimulai karena kita mau mengkritisi dan juga sharing gitu behind the scene dari pekerjaan kita gitu. Mungkin Bang Abe bisa cerita kemarin ini viral kenapa sih Bang? Lagi rame juga di Instagram, di TikTok gitu. Oke. Ya, ya itu dia Rivo. Bram, gue harus jelaskan dulu ya sebetulnya
kenapa sebetulnya seorang jurnalis itu satu pekerjaan yang menurut gue itu bukan hanya semata-mata kita terima gaji setiap tanggal akhir bulan gitu ya. Jadi nggak kayak Ya, pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu loh. Karena kan pekerjaan kita itu dari sisi jam aja kan kita sudah timeless. Timeless dalam artian begini, orang kan ada shift-shift dari office hour dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi kan kalau kerjaan kita sebagai seorang jurnalis itu bisa ada yang shift pagi, shift siang, sore, bahkan shift malam sekalipun. Bahkan sekalipun seorang jurnalis tertidur sekalipun, saya harus berpikir mata dan telinga kita harus tetap terbuka gitu loh. Artinya kita nggak bisa tutup pintu terhadap setiap informasi gitu. Jadi masuk dari sini kejadiannya ketika kita dengar ada satu kecelakaan waktu itu di Tol Jombang dari arah Jakarta menuju betul. Surabaya. Terus terang waktu itu aku lagi libur, jadi benar-benar nggak tugas. Jadi waktu kantor breaking news aku nggak ikut sama sekali. Tapi yang namanya informasi, kita kan nggak bisa tutup telinga begitu aja. Kita kan sebagai seorang jurnalis, kita punya WhatsApp group, kita punya media sosial, kita punya jejaring dan lain sebagainya untuk memastikan semua informasi itu kita dapatkan gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan adalah berupaya untuk meng-cross check informasi itu benar adanya. Saya sebagai seorang jurnalis, saya pikir Rivo, saya pikir Bram juga akan melakukan itu. Begitu dengar kabar, katanya Vanessa Angel kecelakaan gitu. Dan suaminya Bibi meninggal di tempat gitu. Nah, kita kan nggak bisa terima begitu aja informasi itu. Terus terang kita cross check. Nah, paling sederhana kan cross check kejadian itu kan ke laman Instagramnya atau laman media sosial mereka. Benar tidak mereka sedang kecelakaan? Sedang di mana waktu itu? Apakah benar mereka sedang ada di lokasi yang disebutkan waktu itu? Karena seorang masih mencari-cari informasi. Nah, kebetulan waktu itu aku ikutin juga kan. Aku langsung cek Instagram Vanessa Angel, aku cek Instagram Bibi Andriansa. Kebetulan memang aku nggak ikutin. Artinya aku nggak berteman dengan mereka, aku nggak follow Instagram mereka. Tapi atas nama informasi sebagai seorang jurnalis, meskipun kita nggak bekerja, tapi kita semacam punya obligasi moral, kita semacam punya, ya ini juga bisa dikatakan kayak duri dalam daging ya, ya sewaktu-waktu kita harusnya istirahat, harusnya bersama dengan keluarga, tapi yang namanya informasi itu udah kayak candu buat kita. Jadi kayak itu Panggilan adiktif jiwa, banget Bang. untuk kita. Iya, kayak kita bener-bener harus cari tuh yang namanya informasi bener atau enggak. Nah, kita cari. Nah, jadi ini kepo yang bermanfaat ya. Tujuan keponya ini untuk bermanfaat. Jadi kan banyak orang luar sana itu kepo kan untuk gibah. Nah, tapi saya yakinkan itu bahwa setiap jurnalis punya sifat kepo. Tapi sifat kepo itu adalah sifat kepo yang bermanfaat. Memastikan bahwa ketika pemirsanya, ketika audiensnya itu lagi tertidur sebelum buka HP, kita udah lebih dulu tahu kan informasi itu. Kita yang lebih dulu, kita yang terdepan ketahui informasi itu. Jangan sampai apa yang terjadi gitu loh. Kita jadi wartawan seperti apa kayak gini gitu loh. Nah, kita kepoin, ternyata benar. Ternyata waktu itu Vanessa dan Bibi itu ada di dalam mobil. Nah, yang menjadikan waktu itu adalah ketika saya melihat di dalam mobil itu ada bayi gitu, dan bayi itu dia lagi berdiri, terus dia kayak senang-senang banget gitu. Aduh, aku langsung inget banget, jadi inget lagi. Jadi begitu kita lihat itu bayi berdiri, dia senang, tertawa, bahagia bersama dengan orang tuanya gitu. Terus aku cek Instagramnya si Bibi juga, kayaknya mereka sedang, saya menduga nih bisa jadi salah ya, sedang stop di rest area, yang mana bayi itu sedang didudukkan di kursi duduk, dikasih makan mungkin ya, dan dia juga ceria begitu ya. Dan ya itu dia ketika kejadian itu berlangsung, wah ini benar atau enggak, ternyata confirm kan, media online mengkonfirmasi kejadian itu betul, kemudian kita juga mendengar ada, biasanya kita kan konfirmasinya itu kan dari SOT ya, sound on tape ya, ataupun wawancara ya dari polisi, benar nggak? Benar, ternyata polisi mulai bicara itu dari Kasat Lantas Polres Jombang atau Nganjuk waktu itu saya lupa. Nganjuk. Nah, waktu itu wah, kita kaget dong, gimana keadaannya mereka? Sebutkan meninggal di tempat, tapi bayinya selamat. Sebetulnya kalau kita hanya mengikuti informasi itu sebatas itu saja, tentu kita berdoa saja ya sebagai manusia, semoga mereka baik-baik aja ya gitu loh. Semoga bayinya sehat-sehat lah gitu loh. Tapi itu lagi yang namanya candu tadi, Bram, Rivo, ini menyakitkan banget. Kita cek lagi gambar atau kita cek lagi informasi terkini gimana keadaan bayi itu. Nah, tentu sebelum kita cek keadaan bayi itu, keadaan orang-orang yang selamat dan orang dalam kecelakaan itu, kita juga udah dapatkan gambarnya Vanessa Angel yang tergeletak di
jalan tol, terus Oke. gambarnya Bibi Andriansah yang dia mobil menimpa tubuhnya, mobil ringsek tuh sampai ngejepit tubuhnya. Dan itu tragis sih sebetulnya. Tapi kita juga pasti berpikir, wah kecelakaan tragis ini kan udah sering terjadi. Nah yang semakin membuat kita penasaran gimana keadaan bayinya. Nah kemudian mulailah banyak informasi yang yang mengembangkan mengenai keadaan bayi ini. Mulai banyak media yang mengembangkan informasi mengenai bayi ini. Nah ketika bayi itu ternyata dibawa ke ruang perawatan. Nah, disebutkan ada Crazy Rich Surabaya ya, ada Tom Liwafa yang waktu itu yang memang punya agenda mungkin bersama dengan almarhumah dan almarhum waktu itu. Nah, dia yang pertama kan yang ikut membawa bayi inilah. Paling nggak dialah yang posting pertama keadaan bayi ini. Yang seingatku seperti itu. Jadi si Tom Liwafa ini dan dia bersama istrinya. Yang menyedihkan adalah ketika dia memposting foto Gala waktu itu dengan istrinya di ruang perawatan, dipeluk oleh istrinya, dan Gala itu menangis gitu, dan mukanya itu habis memar lebam, terus kayak kelihatan ada berdarah lah. Meskipun angle-nya agak dibuat seperti agak wayang-mewayang sedikit, tapi kelihatan bahwa itu sedih banget. Dan begitu ngelihat itu, waktu itu itu kayak namanya hati itu kayak kembang kempis gitu, gitu. Aduh, langsung teringat gitu. Aduh, kan kita juga punya anak ya, punya bayi juga. Seumuran lagi. Ini kasihan banget si Gala ini gitu loh. Otomatis dia lagi kesakitan, pasti dia akan cari yang namanya orang tuanya gitu waktu itu. Aku tunjukin ke istriku waktu itu kan, istriku yang tahu nggak ini kejadian lo Vanessa Angel. Oh kaget juga dia. Tapi kan kaget, waduh kasihannya. Tapi hanya sebatas itu. Tapi ketika saya kembangkan informasi, yang lihat deh ini anaknya, kasihan banget. Kita itu sama-sama terharu dan kayak mau nangis sama-sama di meja makan gitu loh. Dan kita hanya bisa berdoa ya, semoga lah yang terbaik untuk anak itu. Gak lama dia juga posting yang baby Gala mukanya menangis dan dia kasih sensor dalam bentuk love. Terus yang baby Gala itu dipangku lewat kursi roda gitu sambil dipeluk gitu sama istri Tom Liwafa itu. Dan itu menyakitkan bagiku, itu mengharukan sekaligus menyakitkan. Karena apa? Karena kita juga seorang bapak kan. Bram pasti ngerti itu. Rivo kok nggak tahu. Rivo udah mengerti belum bagian itu? Kebetulan belum. Nanti Soon to be ya. Nah, nggak lama dari itu, saya mulai melihat betapa netizen menyebarluaskan semua informasi tentang ini, termasuk gambar-gambar yang vulgar ya menurutku ya. Vulgarnya itu yang namanya si almarhumah dan kemudian almarhum tergeletak di jalan. Mereka kayak mohon maaf ya inilah nggak ada sensor gitu. Namanya mereka kan nggak pernah belajar yang namanya cara kerja jurnalistik yang benar ya Bram, Rivo. Jadi itulah privilege bagi kita ya. Tapi yang namanya kebebasan lagi-lagi mereka punya hak untuk itu. Tapi namanya obligasi moral mungkin mereka nggak mengerti itu standar-standar moral itu yang mereka sebarluaskan. Tapi di sisi lain kita juga ngelihat anak itu sedang kesakitan kan, anak itu sedang menderita dan lain sebagainya. Waduh, kita juga perih kan menyaksikan itu. Gitu loh. Aku langsung kontak waktu itu Kak Seto. Kak Seto, gimana ya caranya Kak Seto untuk kita mengajarkan orang-orang di luar sana untuk stop mengeksploitasi kejadian ini, foto-foto menyebarluaskannya, karena saat ini ada keluarga yang berduka. Itu satu. Yang kedua, saat ini ada anak yang menderita. Dia kehilangan orang tuanya, sekaligus dia sedang kesakitan saat itu. Pasti dia shock, pasti dia trauma. Ya, kita bikin podcast sama-sama dengan Kak Seto waktu itu. Selesai podcast itu, kita naikkan, dan 2 hari setelah kejadian itu tayang, dan kemudian saya baru dapat jadwal siaran membahas tentang Vanessa itu sekitar 5 atau 6 hari setelah kejadian ya. Nah, itu kalau nggak salah tanggal 9 November. Ya, mungkin seminggu setelah. Nah, ini juga menarik kan, kok sedih. Orang pasti nanya nih, kok lu sedih-sedihnya baru sekarang gitu kan? Kenapa nggak di awal-awal aja gitu? Apa lu memang udah siapin sedih dari awal? Orang kan pasti mikir kayak gitu kan, Bram. Atau memang ini sudah diskenariokan gitu loh. Tapi orang juga sampai ada yang komentar gini, Bram. Dia bilang gini, apa nih orang memang nggak punya media sosial, nggak ngikutin sama sekali informasi ini dari awal ketika dia dengar kesaksian itu sampai dia shock akhirnya bahwa bener-bener kayak gitu kejadian. Ya itu logika terbalik. Justru
ketika karena sayalah mengikuti informasi itu dari awal dan kemudian saya serasa ikut membayangkan detail demi detail kejadian itu dan mengikuti perkembangan beritanya juga meskipun saya nggak siaran bahas hal itu, termasuk kesaksian bapak-bapak yang disebutkan sakit rematik itu, yang angkat bayi itu yang di TikTok itu kan. Nah, saya juga saksikan itu di TV One kan, saya lihat juga dan kita juga dengarkan betapa sedihnya kejadian itu. Justru dengan semua informasi yang vulgar dan detail seperti itu yang membuat kita itu semakin, waduh, semakin menyedihkan, semakin mengharukan. Nah, waktu itu di-plotting tanggal 9 November, siaran Newsroom jam 6. Nah, seperti yang sudah-sudah kan sebelum siaran briefing. Nah, itu briefing sekitar jam 5. Saya bilang sama tim produksi, tolong dong untuk isu ini saya berharap kalau boleh itu jangan hanya humanisnya aja yang diangkat, kalau boleh ada nilai-nilai edukasinya. Apa? Misalnya kita hadirkan Kak Seto. Untuk apa? Barangkali memberikan semacam semacam masukan-masukan kepada keluarga yang saat itu kesulitan, mengingat bayinya sudah dibawa ke Jakarta dan yang kita dengar bayinya itu tuh yang sampai duduk aja nggak berani gitu loh, yang gitu ya. makan nggak mau, minum susu nggak mau, dan dia memang harus benar-benar dipeluk gitu sama saudara-saudaranya, sama adik-adiknya atau saudara-saudaranya lah waktu itu. Nah, ternyata mentah kan itu waktu itu usulan itu, dan ya sudahlah, nggak apa-apa ya, kita juga yang namanya presenter kan, ya kita ikut aja tugas dari redaksi ya kita lakukan aja kan. Nah, begitu berjalan lah itu wawancara. Nah, aku juga penasaran sebetulnya si Pak Aris ini yang disebutkan pedagang nanas ini perannya apa? Karena kita udah dengar juga kan Bram, waktu itu ada yang namanya bapak-bapak, saya lupa itu nama bapak itu ya. Yang pertama katanya dia ngangkat, dia gendong itu diambil dari mobil, dia berikan kepada Jody. Nah, ini bapak-bapak perannya apa? Bolehlah barangkali satu informatif kita dapat di sini. Tugas jurnalistik kita lakukan informatif gitu loh. Kita bedah ini. Jangan-jangan ini ngaku-ngaku aja gitu kan? Jangan-jangan ini orang ngaku-ngaku menyelamatkan atau mencoba untuk ngambil popularitas di balik ini semua kan kita nggak pernah tahu. Dan kalau gue ingat Bang Abi itu sebenarnya terungkapnya pelan-pelan kan ya. Artinya memang tidak 1 hari 2 hari kejadian semua langsung terungkap siapa yang di tempat pertama, kemudian siapa yang mengangkat si bayi. Maksud gue apakah kemudian itu alasan juga lo dan teman-teman di program sore itu akhirnya mengangkat, atau kemudian ini kan memang baru terungkap gitu loh, baru ditemukan orang yang menyelamatkan si anak ini di 6 hari sebelum kejadian itu, gimana? Persis Bram, persis. Karena kan dari awal kita sudah kontak tuh kontributor kita di daerah. Ya sulit sebetulnya menemukan informasi yang speak up ya. Karena awal-awal kan mereka ngikutin perkembangan dulu. Lama-kelamaan satu persatu mulai mengungkapkan lah perannya. Nah ternyata belakangan ini ada lagi nih sama Pak Aris ini. Nah kita juga bertanya-tanya, kan ini perannya apa sih Pak Aris ini gitu. Makanya kita waktu itu kita bedah itu perannya Pak Aris ini seperti apa sih Pak. Bapak mulai dari melihat pertama kali bayi itu merangkak, kemudian almarhumah tergeletak di jalan tol, kemudian suaminya ditimpa ringsakan mobil itu, dan ya dia yang dititipkin sama Jody kan. Jadi Jody ternyata kan begitu bayi itu merangkak, dia diangkat bayi itu, terus kemudian Jody mungkin lagi shock, dia telepon si orang yang mungkin dia hubungin lah, keluarga atau siapa gitu kan, tapi bayi itu dititipin ke Pak Aris. Nah, yang semakin menjadikan bagi saya adalah saya nggak bisa bayangkan bayi itu merangkak gitu loh Bram. Saya nggak bisa bayangkan di tengah panasnya jalan tol. Aduh, teman-teman pasti bisa pahamin lah ya kalau kita lagi liputan mudik tuh kayak gimana ya panasnya jalan tol itu. Aduh, cobalah kita pakai telanjang kaki aja, coba sekali aja lah kaki kita aja nginjek tol itu tanpa alas ya. Aduh, agak melepuh ya Bang. Bisa, Bang Abe, berarti artinya kenapa lo akhirnya mengeluarkan air mata, kemudian mulai terlihat sedih dan itu mengalir begitu saja itu sebenarnya karena empati yang sudah bertumpuk gitu ya. Dan ketika lo menyadari itu terjadi, apa sih yang ada di pikiran lo waktu itu? Karena kan kita ketika siaran ataupun liputan kan kita pasti sudah bisa menyadari oh ternyata gue sudah mulai menitikan air mata, atau mungkin gestur gue udah tidak sadar kamera atau gimana. Apa yang lo sadari waktu itu Pak? Sebetulnya gini Bro Rivo, sebetulnya waktu itu gue itu udah mulai merasa bahwa ini agak berat gitu. Ini makanan gue sehari-hari, bener. Gue tiap hari tuh bisa wawancara orang dalam kasus apapun, bahkan yang ibu-ibu menangis
yang sedih-sedih, nanti kalau aku bisa cerita nantilah ya. Hmm. Banyak yang sudah dilewati sebetulnya dalam proses karir yang 12 tahun berjalan ini, 11 tahun sekarang siaran, dan udah banyak banget yang diwawancara. Tapi memang untuk kali ini karena mungkin secara kebatinan juga saya seorang bapak, kemudian juga bayiku juga lagi belajar merangkak ke sana kemari. Ketika dia cerita bahwa bayi itu merangkak di jalan tol yang panas, entah kenapa tuh, ya itu tadi tuh, hati kita itu langsung kayak yang ada yang tekan gitu, tiba-tiba, waduh teringat anak sendiri gitu loh, waduh sakit sekali bayi itu, dia udah terlempas keluar, kemudian juga dia merangkak di jalan yang panas, mukanya lebam, pipisnya terluka, terus dia cari ibunya, dan menjadikan ibu dan ayahnya kan sudah berpulang. Dan gini ya, orang pasti bilang, seharusnya kan kita terbebas dari adegan itu. Seharusnya kita sebagai seorang wawancara menghindari hal-hal yang seperti itu. Cobalah berada di ruang yang berbeda gitu. Tapi menurutku ini salah. Seorang pewawancara harus berada di ruangan yang sama. Harus berani membayangkan apa yang terjadi waktu itu. Semacam kita live report aja. Kita ada di tempat itu, hanya karena dengan itulah kita bisa menggambarkan sedetail-detailnya apa yang terjadi di situ. Setiap pertanyaan yang kita utarakan kan pasti arahnya kan, oh mulai dari bapak angkat bayi itu, terus kemudian betapa teriknya cuaca waktu itu, ternyata ada mobil yang berhenti dititipkan ke sana. Kenapa dititipkan? Karena panas banget pak. Karena saya nggak tega anak itu nangis terus gitu loh. Saya harus titipkan. Dan nanti saya tanya lagi tuh pertanyaan konyol kan, sedikit konyol. Saya agak, karena saya udah kayak nggak bisa mikir lagi kan, sudah bergejolak banget tuh batin. Saya bilang, Pak, Bapak cek nggak keadaannya? Iya. Terus saya follow up lagi, Pak, apa yang Bapak lakukan Pak untuk paling tidak menenangkan anak itu supaya anak itu nggak menangis? Saya udah tahu jawabannya, anak itu pasti akan menangis, terus menangis, gitu loh. Dia bilang jawaban yang memang, ya saya udah duga banget. Saya bingung Pak, anak itu nangis terus. Wah, itu remuk bener deh. Remuk betul-betul ketika dia bilang anak itu nangis terus, remuk. Lalu saya pikir, bapak ini nggak bertanggung jawab sampai pada akhirnya dititip ke orang lain. Apa dia mau pergi begitu aja gitu loh. Ternyata enggak. Pak, kasihan Pak, dia udah nangis-nangis, panas banget. Saya aja orang dewasa merasa kepanasan banget di trik itu. Sampai saya titipkan ke mobil yang ber-AC, mobil dengan plat L. Dan orang yang pengemudi mobil itulah yang membersihkan darah-darah, kucuran darah anak itu gitu loh. Dan disitulah kemudian masuk peran bapak-bapak yang ada di TikTok itu, yang menggendong dan memberikannya kepada Jody. Di situ, waduh, makin hancur Bram, makin hancur bro, Rivo, sampai pada akhirnya dicerita kan, waktu Pak, Bapak cek lagi nggak itu keadaan almarhumah, itu udah peluru terakhir itu, udah nggak bisa nanya sebetulnya itu, udah kayak ngabis-ngabisin durasi aja sebetulnya, terus terang, itu udah kayak, aduh, udah ngabis-ngabisin durasi aja udah deh. Pak, Bapak cek keadaannya Pak, sempat ya? Iya, dan yang mengejutkan dia bilang kan tangannya bergerak. Waduh, pas di situ udah habis lah. Kenapa? Ya itu yang aku udah jelaskan ya. Mungkin banyak yang belum dengar ya. Tidak ada seorang tua di muka bumi ini, tak satu pun orang tua di muka bumi ini yang menyaksikan keadaan itu yang nggak tersayat hatinya. Bener-bener pasti tersayat hatinya. Orang tua pasti bisa merasakan ketika anaknya menangis, dia hanya butuh pelukan, dia hanya butuh dekapan, gitu loh. Itu yang dia butuhkan, tapi itu pun nggak bisa dia dapatkan. Nah, bisa dibayangkan, tangan Vanessa yang dilihat oleh bapak itu bergerak. Saya mau bilang, saya bisa jadi bias di balik hal ini, tapi nanti kita bicarakan. Tangannya bergerak, saya bilang, itu upaya untuk merespon terakhir tangisan anak itu. Itu upaya seorang ibu, karena ada koneksi kebatinan antara bayi yang udah dikandungnya 9 bulan di rahimnya, dilahirkannya, dibesarkannya, disusuinya, dengan ibunya. Dan itu upaya terakhirnya, dan itu pun dia tidak bisa dapatkan. Itu sedih banget, Bram. Itu sedih banget, Bro Rivo. Kenapa ini saya bilang bias? Ya, pasti orang akan bilang, lah Anda menduga-duga saja. Coba kita cek di rumah sakit. Kalau orang lagi koma di rumah sakit, apa kata dokter? Kita duduk di sana, ceritakan yang baik-baik. Nyalakan musik. Dia masih bisa mendengar. Orang yang koma sekalipun, yang di penghujung nyawa, yang mati suri sekalipun, dia disebutkan bisa mendengar kan, orang yang ada sekitarnya. Apalagi orang yang ada di ujung napasnya terakhir-terakhir, yang tergeletak di jalan tol. Otomatis
yang dia masih punya tarikan nafas, dia setidak-tidaknya pasti mendengarkan tangisan anak itu. Itu logika sederhana. Orang yang sudah dikasih alat bantu di rumah sakit aja dengan medis, dengan alasan medis menyebutkan bahwa dia masih bisa mendengarkan kita, apalagi orang yang di jalan tol masih bisa bernapas dan dia masih bisa menggerakkan tangannya seperti itu. Itu yang paling menjadikan dan Artinya, saya terlihat di layar. artinya memang akhirnya dengan sejumlah pengalaman dan ya, riset yang lo terima gitu kan, rasanya lo memang cukup membayangkan dalam gitu ya posisi yang ada di sana, bagaimana sebagai orang tua. Nah pertanyaannya, gimana caranya akhirnya lo bisa menahan ketika lo sadar gue lagi siaran gitu. Gimana gue melihatnya gini banget, gue melihatnya lu sangat berusaha menata kata-kata lo gitu, walaupun gue tau kayaknya ini akan pecah sebentar lagi, tapi lu berusaha menenangkan diri lo gitu loh, melepas kacamata misalkan salah satu yang bisa kita lihat. Gimana pergolakan batin lu saat itu untuk menenangkan diri? Ya itu dia, Bram, sebetulnya menahan itu adalah hal yang paling sulit ya. Menahan menahan pergolakan batin untuk memastikan bahwa satu, tugas kita di layar itu berjalan dengan sempurna gitu loh. Tapi di sisi lain, kenyataan mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia gitu loh. Manusia yang punya nurani, manusia yang punya empati. Dan lagi-lagi pada akhirnya saya katakan, Bram, benar tadi katanya Bram itu ceritakan bahwa itu eskalasi. Dari awal kan saya udah bilang, waduh, kalau didengarkan saya aduh. Ada semacam sambutan, ada respon kata-kata yang saya saya ingin menjelaskan bahwa saya berada di situ. Saya juga berada di suasana penjelasan Bapak itu. Barangkali hanya dengan bahasa seperti itu, Pak Aris yang orangnya sedikit-sedikit bicara, orang yang irit bicara, dia lebih leluasa untuk bercerita. Oh gitu ya Pak. Oh, waduh, oh benar ya Pak. Jadi kan kita berusaha untuk mengorek informasi sebanyak mungkin dari apa yang dilihat oleh Pak Aris. Tapi di tengah perjalanan kan saya udah mulai lihat kewalahan, sampai produsernya bilang, nggak apa-apa Be, kalau mau disudahi, sudahi aja di penghujungnya kan gitu. Dan terus terang ya di situ memang apa yang terjadi ya memang mengalir begitu aja dan di luar kendali sih Bram. Terus terang di luar kendali. Saya waktu itu cuma ingat bahwa apa yang kita kerjakan hari itu biarlah selesai dengan cara manusiawi. Manusiawi begini artinya, saya berusaha untuk sekuat mungkin melakukan kerja-kerja jurnalistik saya sebaik mungkin. Saya nggak pernah nangis di layar kaca, tapi kali ini saya menyerah. Biarlah segala sesuatunya kembali kepada sifat-sifat manusiawi kita, gitu loh. Makanya kita lihat beragam respon kan. Orang pasti melihat, ya kita profesional, tapi kan kemanusiaan tetap di atas segalanya gitu, Riko. Bang. Tapi dari pertanyaannya Bang Abe tadi ya kepada narasumber tuh Bram, gue melihat bahwa empatinya sangat besar. Mungkin di saat kita fokus sama kronologi dan apa yang terjadi di lapangan, Bang Abe ini justru menanyakan tentang si bayinya lebih detail gitu ya, bagaimana cara orang ini menenangkan. Itu pertanyaannya mungkin nggak akan keluar di banyak jurnalis gitu. Berbeda tadi sama Bang Abe, akhirnya mengeluarkan itu, gue yakin sekali karena memang merasakan jauh lebih dalam dibandingkan mungkin kita atau teman-teman lain gitu ya. Tapi ini mengingatkan gue juga dengan kalau dulu ada Najwa juga ya Bang di Aceh yang menangis ketika tsunami, kemudian ada beberapa jurnalis yang juga menitikan air mata gitu ya. Tapi yang menarik adalah respon dari masyarakat kita ini nih, pro kontranya begitu besar Bang. Gue bisa melihat di Instagram lo, kemudian di TikTok dan juga di YouTube gitu ya, komen-komen. Masyarakat sepertinya terbelah nih. Ada yang mau jurnalis ini manusiawi, ada juga yang mau jurnalis ini seperti robot gitu ya. Kita harus terpisah dari itu. Kalau menurut lo sendiri, gimana sih Bang cara merespon netizen yang seperti itu gitu? Maksudnya pekerjaan kita nih pasti akan selalu direspon karena selalu tayang dan juga ditonton jutaan orang gitu. Dan menjadi konsumsi publik kan. Iya. Gimana lo merespon pro kontra itu, Bang? Iya. Saya memulainya dari begini. Kita bersyukur ditempatkan pada profesi ini sebagai orang-orang yang sudah cakap, setidaknya itu ya. Kita cakap di bidang ini, di bidang mendapatkan informasi, mencari informasi, mengolahnya, memproduksinya dan menyebarluaskannya sebagai suatu berita gitu ya. Karena sedikit banyak
Orang di luar sana pun bisa melakukan itu. Dengan handphonenya dia ambil suatu kejadian dan peristiwa, kemudian dia tulis kejadiannya di mana, dia upload dan dia lakukan upaya citizen journalism gitu loh. Terus bedanya apa dengan kita? Saya sebutkan kita lebih cakap. Kita kita dibekali dengan pendidikan, kita dibekali dengan pelatihan, kita dibekali dengan code of conduct, kode etik jurnalistik untuk memastikan setiap produk yang kita create itu, produk-produk jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik kita itu punya rambu-rambu di dalamnya, dan ya itu terproduksi sebagaimana mestinya, sebagaimana idealnya, begitu ya. Tapi betul bahwa kejadian itu memang itu kan kayak dua sisi mata uang. Orang pasti akan menilai dari sisi profesionalitas, itu yang pertama, terus yang kedua orang akan melihat dari sisi humanity, kemanusiaan gitu loh. Mana yang sepatutnya kita dulukan? Nah, ini kan perdebatan lawas sebetulnya. Ini perdebatan yang dari tahun ke tahun dan sejarah peradaban pers pun ini selalu menjadi perdebatan yang klasik sebetulnya, perdebatan antara mana yang kita dahulukan. Apakah kita sepatutnya netral, sepatutnya independen, sepatutnya tidak terlibat secara emosional dalam keadaan itu. Tapi di sisi lain kan kita seorang manusia gitu loh. Nah, aku coba ya bagi pola pikirku ya tentang di mana sih kita menempatkan profesionalitas, di mana sih kita menempatkan kemanusiaan. Satu ya, kita semua kan manusia. Pada akhirnya kita semua manusia. Manusia itu kan semuanya punya rasa, semuanya punya empati. Setidaknya dia punya nurani. Satu contoh aja ya, sejahat-jahatnya manusia atau orang-orang yang terpenjara di manapun atau warga binaan, kalau dia menyaksikan orang lain dipukuli atau orang lain menangis, setidaknya anaknya atau keluarganya dipukuli, menangis, kelaparan dan sebagainya, dia pasti merasa sedih. Nah, itu dia. Rasa sedih itu kan itu kan menunjukkan bahwa kita punya nurani gitu loh. Jadi itu membuktikan bahwa kita manusia. Jadi bahasa kemanusiaan itu kan bahasa seragam, bahwa setidak-tidaknya kalau kau nggak mau menyayangi orang, jangan sakiti orang. Karena kalau kau menyakiti orang, melukai orang, nah orang yang menyaksikan itu pasti juga akan ikut terluka. Itu namanya bahasa manusiawi, itu bahasa empati namanya gitu loh. Kita nggak masuk ke ranah agama, tapi itu kita masuk ke bahasa kemanusiaan aja. Itu kan bahasa yang paling sederhana gitu loh. Dan di sisi lain, setiap orang tentu punya profesi juga. Nah, bagaimana kemudian profesi dilakukan? Ya tentu ada code of conduct-nya, kode etiknya. Kode etiknya itu kan kayak rambu-rambu moral untuk melakukan pekerjaan itu supaya nggak bias di tengah masyarakat yang bias sebetulnya. Nah, itu dilakukan supaya setidaknya itulah code of conduct-nya. Nah, lagi-lagi di tengah dilema ini saya harus mengatakan kita memang dalam beberapa kasus kita memang harus kompromi. Kita harus kompromi dengan apa? Dengan kemanusiaan kita gitu loh. Kita nggak boleh dong kita ada yang bilang nih, wah wartawan tuh, jurnalis tuh harus 5W 1H. Apa benar itu? Apa sesederhana itu yang namanya produk jurnalistik 5W 1H? Nah kalau kayak gitu kita matiin aja televisi, kita lihat aja yang namanya YouTube atau kita lihat aja yang namanya TikTok dan lain sebagainya. Kan di sana udah banyak informasi. Mereka udah memenuhi unsur 5W 1H kok. Apa semata-mata hanya itu saja? Atau apa kerja-kerja jurnalistik hanya semata-mata itu? Enggak kan? Gitu loh. Dari awal aku bilang bahwa kerja jurnalistik itu kan adalah mengawal rasa keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks bernegara kan kita tahu bahwa di negara demokrasi, negara kita utamanya pers itu pilar keempat kan. Satu, eksekutif, dua, legislatif, ketiga, yudikatif, keempat itu kita, keempat itu pers. Kenapa pers dimasukkan di situ? Karena dalam undang-undang pers sekalipun tahun 1999 nomor 40 kalau aku nggak salah, fungsi kita itu sebagai kontrol sosial. Artinya apa? Untuk memastikan pemerintah yang tadi tugasnya mengadministrasi keadilan, nah kitalah yang mengawal itu, kitalah yang memelototi itu, kitalah yang menyaksikan itu semua apakah itu berjalan sedemikian rupa, termasuk dalam tanda kutip mengadvokasinya. Sederhananya kalau orang bilang pers tanpa rasa, pers tanpa emosi, lah saya bilang bagaimana Anda bekerja kalau Anda tidak bisa merasa, mengecap yang namanya ketidakadilan gitu loh. Contoh sederhana ya, contoh sangat sederhana ya. Kita kan lihat, kita sebarluaskan yang namanya berita misalnya kenaikan harga sembako misalnya, harga telur, harga beras misalnya, tadinya 50.000 cuman bisa 2 kilo telur, 3 kilo telur, sekarang 2 kilo telur misalnya. Nah, kita kan olah informasi itu
Karena kita mendengarkan ibu-ibu di dapurnya mulai berteriak, mulai mengeluh bahwa kok sekarang cuma 2 kilo telur, tadinya kan 3 kilo telur. Kita olah informasi itu karena kita merasa keresahan di masyarakat. Hanya dengan kerja itulah kita bisa melakukannya dengan baik gitu loh. Termasuk secara historis pun, pers pun nggak boleh dipisahkan dengan rasa. Lagi-lagi pers mengawal ketidakadilan di Republik ini pun semenjak dari zaman penjajahan. Ya pers itu kan sebagai alat propaganda kita bahwa kita adalah satu kesatuan, bahwa kita adalah sama satu, sehingga pada akhirnya kita yang tertindas di masa imperialisme, kolonialisme Belanda, termasuk kolonialisme Jepang, kita mau terbebas dari itu. Kita merasa sama-sama tertindas, sehingga ada yang namanya propaganda dilakukan oleh apa? Oleh pers, oleh siapa? Oleh Bung Tomo dan kawan-kawan waktu itu untuk memastikan kita harus lepas dari ini semua. Dibangunlah waktu itu Antara sampai kita proklamasi sekalipun itu nggak didengarkan sampai pada akhirnya proklamasi itu disebarluaskan melalui radio. Barulah kita merasakan peran pers itu ternyata dia mengawal ketidakadilan secara historis sampai sekarang pun di era kemerdekaan, di era reformasi sekalipun ya memang pers itu memang mengawal rasa gitu. Jadi bagi saya nonsens kalau orang bilang, lu mau bilang pers harus 5W1H, lu harus netral, nggak bisa gitu loh. Kita harus mengawal rasa ketidakadilan itu, gitu Bram, gitu Rivo. Berarti gimana cara lu untuk menyampaikan pesan itu ke netizen yang kemudian membuli lu, Bang? Artinya mungkin tidak semua orang mengerti sepaham lu dan kita sebagai jurnalis begitu. Tapi bagaimana lu mengedukasi masyarakat juga bahwa ya lu jangan melihat dari satu sisi gitu loh. Ibarat dua kan sisinya banyak. Kita bisa makan dari sisi depan atau belakang atau kanan kiri gitu. Sederhana, kasih contoh sederhana ya Bram ya. Gini, kalau misalnya Bram atau Rivo ada di kecelakaan, ada di tengah-tengah detik-detik kecelakaan itu terjadi. Ketika ada almarhumah yang tergeletak di sana, ketika ada bibi yang sedang terluka di sana dan menghembuskan napas terakhirnya, ketika ada anak bayi yang merangkak di tengah jalan yang panas. Apa yang Bram dan Rivo lakukan? Apa yang kita lakukan waktu itu? Katakanlah waktu itu sedang mau liputan wawancara Gubernur Khofifah. Dan kemudian di detik itu, dalam perjalanan ke Surabaya, di tengah-tengah jalan tol, tiba-tiba mobil Trans yang pertama tiba di sana, atau katakanlah mobil wartawan yang memang secara kebetulan ada di sana, apa yang kita lakukan? Coba. Ini pertanyaan jebakan lama nih kayaknya Bang Abi. Kalau ada kecelakaan menyelamatkan dulu atau ambil gambar dulu, itu kan dari awal. Itu kan kita kan mau menjelaskan sama publik bahwa kita kan tadi pertanyaan Rivo bagus. Apa kita memang harus seperti robot? Ya kalau kita diprogram hanya untuk bekerja sesuai profesi kita, yang kita lakukan waktu itu tegakkan tripod, buka landscape kamera, ambil gambar, live on tape di sana. Di belakang saya pemirsa coba. Anda saksikan itu tragedi kita bisa sebarluaskan dan Anda akan mendapat tayangan eksklusif dengan rating meninju langit sekalipun mendapatkan perhatian publik. Banyak ya bisa dengan cara seperti itu atas nama profesionalitas ya. Atas nama profesionalitas kita dipisahkan dengan rasa itu, rasa kemanusiaan. Di tengah-tengah kecelakaan itu yang kita lakukan adalah mengambil gambar. Kita ambil gambar bayi itu yang lagi berada di tengah jalan tol, dia merangkak sampai pada akhirnya mohon maaf, Anda bayangkan tiba-tiba ada truk dari belakang tuh melaju. Tiba-tiba mohon maaf bayi itu terlempar lagi atau ditabrak lagi atau kita nggak pernah tahu. Mungkin kita akan mendapatkan gambar yang sangat mahal. Karena kita punya yang namanya ada gium lawas ya. Bad news is good news. Jadi kejadian buruk bagi orang lain adalah kebaikan bagi industri kita televisi. Coba gitu. Atau kita mengambil kesempatan untuk menyelamatkan orang itu, menyelamatkan bayi itu, melakukan upaya kemanusiaan terlebih dahulu, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, sampai pada akhirnya kita lakukanlah bagian kita di sisa-sisa waktu yang bisa kita manfaatkan di tempat itu. Ini kan ada diperhadapkan pada dua pilihan itu, Bram. Itu sesederhana itu kok sebetulnya penjelasan kepada publik. Terus apakah kita bisa menyeragamkan pendapat orang?
ya nggak juga kan. Ya biarkanlah mereka yang memilih antara dua pilihan itu gitu loh. Soal robot itu juga menarik ya Rivo ya. Gini ya, 2 tahun yang lalu itu Cina sudah mulai mengembangkan yang namanya uh, kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan untuk menggantikan news anchor, untuk menggantikan pembaca berita, untuk menggantikan jurnalis. Gampang kok, tinggal searching YouTube ada kok itu. Kita bisa lihat ada 3 ikon yang dijadikan robotik atau enggak robot, beda, kecerdasan buatan itu untuk menggantikan manusia. Tapi kan ini kan namanya program, ini kan namanya buatan, ini kan artificial gitu loh. Anda bisa bayangkan ya, yang namanya jurnalis tadi, yang namanya wartawan yang mengawal keadilan, yang memastikan pemerintahan berjalan sedemikian rupa, memastikan tidak ada kejahatan kemanusiaan, itu yang bekerja menyebarluaskan informasinya, meliputnya, itu adalah robot tanpa rasa. Anda bisa bayangkan mereka baca berita depan itu, mereka tetap gagah sama aja, bahkan bisa dipoles mukanya bentuknya kayak gimana. Tapi mungkin orang lihat ya kemajuan ekonomi, secara kemajuan teknologi itu satu keberhasilan. Tapi dari sisi kemanusiaan coba kita pikirkan baik-baik, gitu loh. Gue nggak berpikir, wah jangan-jangan nanti kerjaan gue akan diganti nama robot gitu. Ya kalau memang itu arahnya ke sana, ya kita ya bisa berdiskusi panjang lebar. Tapi apakah kita berpikir bahwa pekerjaan kita semata-mata soal itu? Kalau pekerjaan kita semata-mata soal bahwa kita 5W1H, kita harus independen, kita harus terbebas dari namanya pemberitaan yang kita liput, kita harus tinggalkan rasa. Ya, kalau kita kampanyekan ini, nggak lama lah, 5-10 tahun lagi kita akan lihat robot yang nanti akan jadi news anchor di Indonesia. Bang Abe, gue penasaran sama reaksi-reaksi apa yang mungkin paling lucu dan paling aneh, karena di Indonesia kan tidak hanya yang serius ya yang komen gitu ya, ada juga yang aneh-aneh yang lucu-lucu gitu, mungkin yang pernah tertulis di kolom komentar lo tuh apa sih? Karena semalam kita melihat ada sebuah televisi yang mengundang Nirina, kemudian Nirina walk out, dan itu juga beberapa kali terjadi di stasiun televisi lain. Gimana sih caranya kita bereaksi terhadap respon-respon yang tidak kita sangka seperti itu, Bang? Oke. Kedengeran ya suara bayiku ya? Ini bapak-bapak live jam segini anaknya manggil. Ya itulah. Ya itu. Ya. Masuk ya pertanyaannya. Ini kaitannya dengan bapak-bapak live. Jadi banyak yang bilang nih, bapak-bapak juga ikut terharu. Terus saya bilang begini, ya bapak-bapak termasuk Bram Herlambang kan udah sebutin komentarnya juga. Ya welcome to klub kami lah. Klub bapak-bapak gampang mewek gitu ya. Nah, ada juga komentar yang menarik sebetulnya Rivo. Dia bilang begini. Ini lebih kepada dukungan sebetulnya ya. Dukungannya begini, bahwa ibu-ibu atau perempuan menangis karena mencurahkan isi hatinya. Kemudian pria atau laki-laki menangis karena menahan isi hatinya gitu loh. Ya itu agak puitis tapi kurang dikit. Saya tambahin di bagian terakhir. Kalau perempuan menangis karena mencurahkan isi hatinya, pria menangis karena menahan isi hatinya, tapi ada yang lebih sedih. Jomblo menangis karena tidak ada yang mengisi hatinya gitu. Jadi jangan sampai kejadian ke Rivo ya. Waduh. Gak apa, bercanda, sorry. Relate nggak Rivo itu? Gue relate banget ya, Bram. Iya. Bang, gimana kita kayak tadi nih, gue tidak tahu bagaimana harus merespon bereaksi atas respon lo barusan gitu ya. Nah, lo sendiri ketika siaran tuh gimana melihat reaksi netizen seperti itu, atau misalnya kalau ada orang yang walk out, narasumber gitu, yang tidak dalam skenario kita, gimana cara menahan diri ataupun tetap stay cool on the show gitu? Ya dalam pengalaman saya ya 11 tahun di meja siaran, 12 tahun sebagai seorang jurnalis, ya memang banyak kejadian-kejadian yang pernah saya alami. Waktu Ahmad Dhani pernah walk out sambil ribut-ribut. Tapi sebelum itu ya, apakah saya pernah juga mengalami tragedi-tragedi ataupun hal-hal yang di depan mata kita tuh nggak terduga? Banyak, sebetulnya banyak banget. Waktu 2010 ada di Mentawai tsunami, ada ratusan orang yang meninggal dunia, banyak anak-anak dan lain sebagainya. Saya nyebrang ke sana, terombang-ambing di laut itu sampai nyampe ke lokasi, ya kita nggak nangis kok melakukan kerja itu gitu loh. Itu satu. Yang kedua 2014 di Rumah Polonia waktu rumah pemenangan Pak Prabowo, waktu itu ada relawan yang mau kasih dukungan,
ya terus terang lah gengsi, kita tahu lah waktu itu aku masih di TV One, kita tahu lah afiliasi media ini ya. Nah ini mungkin lain kesempatan lah kita bahas. Nah waktu itu ya saya live di sana, dan waktu itu ada seorang relawan pengamen yang mau kasih dukungan, begitu 1 menit, 10 detik, bahkan 5 detik sebelum on air, tiba-tiba orang itu terjatuh, bahkan 3, 2, 1 Q, saya siaran lokasi kan, di rumah Polonia, orang itu jatuh di sebelah saya, jatuh, saya kaget dong, terus tiba-tiba dia kejang-kejang, tapi saya tetap melakukan live report, live interview dengan narasumber yang sebelah kanan saya ada 2 narasumber, tapi satu terjatuh, tapi yang lain langsung menolong kan, meskipun mungkin ada sekilas yang bocor di layar, tapi ada yang nolong. Begitu orang itu nggak lama, 5-10 menit orang itu meninggal dunia. Seriously, orang itu meninggal dunia di sebelah saya. Serius, benar. Dan itu menyedihkan sekali, dan kita ya tetap melakukan bagian-bagian kerja kita dengan cara yang ya profesional kan gitu. Kita lakukan bagian kita gitu. Ya termasuk Nirina. Kalau menurut aku kan Nirina waktu kemarin diwawancara dengan TV One, kemudian dia protes, ya adalah hak dari Nirina untuk mengetahui sebetulnya siapa lawan bicaranya. Semoga saya berpikir positive thinking ya. Seharusnya sih redaksi TV One sudah memberitahu itu terlebih dahulu. Karena setelah Nirina diwawancara oleh TV One, langsung ke iNews Prime. Kebetulan aku yang wawancara Nirina juga gitu loh. Dan kita wawancara khusus kan berdua aja dengan Nirina live gitu loh. Dan dia nggak ada masalah dengan itu. Pun demikian sebetulnya kalau bisa kasih sedikit pandangan mengenai hal ini ya memang itu ya memang buku panduannya sudah dilakukan dengan baik oleh TV One ya menurutku atas nama keberimbangan ya. Itu kan diatur dalam kode etik jurnalistik bahwa setiap kerja kita itu harus independen, harus berimbang, akurat dan tidak beretikat buruk. Nah, atas nama prinsip kedua ini, keberimbangan ini menghadirkan pengacara tersangka menurut saya itu ya satu hal yang wajib sebetulnya dilakukan karena sejahat-jahatnya orang yang ada diduga melakukan kejahatan, kita tetap menganut itu kok presumption of innocence, diduga tidak bersalah gitu. Jadi kita harus mendengarkan versi mereka. Ya masa tiba-tiba artis tiba-tiba ngomong misalnya di depan layar, tiba-tiba kita mendengar apa yang disampaikan sambil menangis-nangis kita percaya begitu aja. Kita nggak ingat kasus Giselle misalnya. Giselle kan dia sudah jelaskan, itu bukan dia. Dia udah berkali-kali kan menjelaskan. Tapi apakah kita, Arifo, Bram, saya pribadi, jurnalis-jurnalis, taken for granted, kita terima aja informasi itu gitu aja. Oh kita percaya, karena Giselle adalah artis. Karena ya kita percaya gitu aja. Tapi ternyata there's always two sides of story kan. Ada 2 sisi dari sebuah cerita kan. Ternyata apa? Ternyata akhirnya dia mengakui dan dia meminta maaf atas videonya yang tersebar luas gitu. Makanya saya katakan tugas kita itu sebetulnya mulia loh. Mulia gaya. Bener, kita itu tugas kita mulia loh gengs. Bener-bener serius deh. Kita itu punya tugas memastikan informasi yang bersebaran di media sosial dengan era digital sekarang, dengan pesatnya perkembangan internet sekarang, itu benar-benar dikawal. Meskipun kita sebagai media arus utama itu kewalahan. Tapi kan itu ada di dalam diri kita. Masa misalnya Rivo misalnya, tiba-tiba ada orang yang nangis-nangis ngaku-ngaku depan dia misalnya dia dilecehkan segala macam. Percaya gitu aja. Terus sebarluaskan berita itu. Masa begitu? Masa tiba-tiba ada teman kita yang cerita bahwa dia misalnya dia lagi kuliah ternyata pas bimbingan skripsi dia dilecehkan dosen, kita percaya gitu aja kan enggak gitu loh. Kita kan punya cara code of conduct pedoman tadi itu yang kita lakukan. Asas keberimbangan itu kan diulas berkali-kali dalam kode etik jurnalistik. Dan itu panduan kita. Jadi sejauh panduan itu ditaati dan dilakukan, saya sih sepakat sih menurut saya sepakat apa yang dilakukan. Meskipun ya harus dipertimbangkan juga barangkali ada sisi-sisi lain bahwa nggak disampaikan kepada narasumbernya misalnya Nirina kasus ini. Ya itu kan nggak boleh. Dalam kode etik jurnalistik dilarang wartawan itu melakukan penjebakan. Penjebakan misalnya tiba-tiba kita ngobrol nih begini, off the record ya, tiba-tiba kita record, kita sebarkan, itu penjebakan. Itu satu. Yang kedua, kita panel diskusinya misalnya 1 lawan 1, tiba-tiba kita hadirkan orang yang lain di forum yang sama. Itu kan namanya penjebakan gitu. Jadi itu juga melanggar kode etik jurnalistik. Jadi ada 2 sisi sebetulnya untuk melihat itu kejadian itu menurut aku, Rivo.
gitu. Oke. Sama dengan tapping ini ya, kita menghadirkan Iya. Bang Abe, tapi di editing nanti ada satu narasumber lagi yang meng-counter Bang Abe. Tiba-tiba muncul ya. Nggak usah Bang Abe, Tiba-tiba. gue aja terkejut barusan. Gue terkejut barusan. Karena kita nggak ada di briefing itu. Oke, Bang Abe, dari pembicaraan kita gue menangkap dua hal, di bahwa ya siapapun kita secara profesional gitu ya, kinerja jurnalis juga membutuhkan sisi manusiawi untuk lebih mengangkat lagi story dari narasumber kita. Karena pada intinya adalah yang menjadi cerita adalah narasumber kita, bukan kitanya ya Bang ya. Gitu ya. Tentu ya, orang pasti akan melihat kan bahwa ya bagaimana cerita itu kita ulas dari newsmaker-nya kan, dari orang yang kita wawancara gitu kan. Orang pasti melihat bahwa ya jangan sampai kita yang menjadi satu, tentu itu benar adanya gitu loh. Tapi bagaimanapun butuh kelihayan. Makanya Rivo pasti menyadari jika orang baru siaran nggak lantas tiba-tiba disuruh wawancara orang, live dialog, diskusi dengan politician, diskusi misalnya dengan sosiolog atau warga siapapun, dan sulit loh itu. Bahkan sulit loh. Iya. Ini dulu saya dapat dari Bang Alvito, dia pernah cerita ya, dia punya kesulitan untuk mewawancara warga yang agak-agak irit bicara, termasuk warga yang kaum prasejahtera lah gitu ya, kaum yang dalam tanda kutip ya, kurang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan gitu ya. Karena mereka punya bahasanya sendiri dan butuh kelihayan, Rivo, Bram, tentu. Jadi kita mungkin ngobrol kayak gini kan asik aja karena kita udah satu nada, kita udah satu frekuensi. Bahasa yang kita gunakan tuh kan yang udah kayak ya udahlah gue udah ngerti gitu loh. Tapi apakah orang di luar sana juga mengerti bahasa yang kita gunakan? Butuh kelihayan. Jadi makanya akan kelihatan setiap jurnalis, setiap wartawan yang benar-benar lihai di bidang ini, cakap di bidang ini, pasti dia akan menorehkan dalam tanda kutip ya catatan sejarah paling tidak gitu loh. Paling tidak itu gitu loh. Jangan sampai ya apa yang kita lakukan ya begitu aja ya, nggak ya apa bedanya gitu loh. Terus terang kalau sekarang kita pikirin ya, industri TV itu udah kayak gimana sih sekarang, apalagi TV berita. Ini kaitannya dengan baca komentar ya. Kan dibilang kan ini cari rating. Cari rating, ampun deh cari rating. Masa ini cari rating? Yang bener aja gitu loh. Kalau ya rating itu, saya bilang ya, rating itu bukan pencapaian utama dari TV berita. Kalau rating itu dijadikan pencapaian utama dari TV berita, ya udah bangkrut lah dari dulu TV berita. TV berita itu nggak bisa bersaing dengan acara dangdut. Kita nggak bisa bersaing dengan Pangeran untuk Putri, dengan apa namanya, dengan sinetron yang lagi rame sekarang itu apa itu? Itu banyak lah sinetron yang lagi tinggi-tingginya kan ratingnya itu. Maksud aku tuh ya itu ya kita melakukan kerja kita karena memang negara mengakui kita. Kita sebagai kontrol sosial, kita adalah pilar keempat demokrasi, mengawal rasa keadilan di masyarakat itu. Itu dia. Maka di luar itu semua, tentu ya kita punya upaya untuk mencari laba dan lain sebagainya, tentu iya. Tapi kalau rating satu-satunya enggak lah. Kita nggak bisa berkutat dengan bahwa TV itu harus cari ratingnya tinggi-tingginya. Ya kalau mau kayak gitu ya bangkrut dari dulu gitu. Iya, dan satu hal lagi nih Bram yang gue dapat dari Bang Abe malam hari ini adalah dengan riuhnya media sosial sekarang ya, kita akan menerima banyak sekali respon, bahkan yang tidak terduga gitu dari netizen, karena apa yang tayang di televisi kita ditonton jutaan orang, akan tayang lagi pula gitu ya di medsos dan juga akun-akun lain gitu. Itu yang akhirnya membuat informasi ini akan semakin riuh di media sosial. Bang, kita tidak terasa udah 1 jam nih Bang. Thank you banget waktunya. Bener, sejam ya, bener. Iya, thank you. Iya, thank you waktunya. Menurut gue, karena mungkin yang dari pemirsa hanya yang ada di TV atau di YouTube gitu loh. Tapi kan cerita di balik layar itu menjadi menarik. Reason dari apa yang kemudian kita lihat gitu loh. Iya, tentu. Jadi kalau untuk menutup ini, saya mau bilang satu hal ya, buat siapapun yang menyaksikan kerja-kerja jurnalistik, ya ada hal yang kita harus bisa kita harus bisa ngerti lah bahwa nggak selamanya yang kita kerjakan itu tentang nggak sesederhana yang kalian pikirkan gitu loh. Kita punya dilema di balik ini semua. Kita punya cara-cara kerja kita sendiri. Toh juga kita juga pasti punya etika, punya standar moral juga kok untuk melakukan suatu kerja-kerja jurnalistik seperti ini. Jadi untuk teman-teman tetap semangat lah ya. Saya pikir Rivo, Bram, dan semoga kita bangunlah bangsa ini
kita akan menyuburkan nilai-nilai demokrasi, kita bangun cara-cara baik lah untuk republik ini bisa selamat lah dari hal-hal yang nggak baik. Intinya itu aja. Oke, luar biasa. terima kasih Bang Abe waktunya. Thank you, Episode Anko. ini luar biasa karena kita tahu di balik layar ada banyak sekali cerita yang dialami oleh para jurnalis ya, baik di lapangan maupun di studio. Sekali lagi terima kasih Bang Abe dan thank you Bram. Hari ini udah berdua gue, kita sama-sama ngobrol sama Bang Abe. Thank you juga untuk seluruh pendengar Jurnopods baik di Spotify maupun di YouTube yang sudah menyaksikan episode-episode kami. Sampai jumpa di episode pekan depan dan juga jangan lupa saksikan dan juga dengarkan Speak Up Network di Spotify dan juga YouTube Total Politik. Sampai ketemu, kami pamit undur diri. Bye-bye. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran Gua Bram Herlambang Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast